seperti pemain timnas Indonesia lainnya, Calvin Verdonk dijuluki sebagai si kalem oleh netizen di media sosial. Hal itu lantaran ia jarang mengunggah aktivitasnya di media sosial. Kini, pemain NEC Nijmegen itu bersuara terkait kondisi timnas Indonesia usai dikalahkan Cina 1-2 di Stadion Qingdao Selasa 15 Oktober 2024. Kekalahan tersebut membuat posisi Indonesia terjepit di peringkat kelima. Skuad Garuda dibayang-bayangi Cina di dasar klasemen dengan poin yang sama 3. Kekalahan ini juga membuat klasemen makin ketat, dengan Indonesia berjarak 2 poin dengan Bahrain, Arab Saudi, dan Australia di peringkat keempat sampai runner-up. Timnas Indonesia setidaknya harus finish di peringkat ketiga atau keempat jika ingin memperpanjang harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Terkait hal ini, Calvin Verdonk memberikan pesan penyemangat untuk rekan-rekan di tim Garuda. Dia meminta JIZSDKK tidak menyerah dengan keadaan. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah dalam perjalanannya, yang penting sekarang adalah upaya yang kita lakukan mulai dari sini. Jangan pernah menyerah, ucap Verdonk. Calvin Verdonk merupakan pemain timnas Indonesia paling menonjol sejak menjalani debutnya. Hampir tak ada celah dan kesalahan yang ia lakukan saat memperkuat timnas Indonesia yang membuatnya menjadi idola baru pencinta sepak bola nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, punya kabar baik terkait proses naturalisasi Kevin Dix. Menurut pemaparan Dito, kelanjutan proses calon pemain timnas Indonesia itu kemungkinan bakal dilakukan minggu depan, seiring bergantinya pemerintahan baru. Kevin merupakan nama baru yang akan melakukan proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kehadiran bek berusia 28 tahun ini jelas akan menjadi angin segar untuk skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Bek FC Copenhagen itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai WNI, dan perpindahan federasi. Terkait proses naturalisasi Kevin, Menpora Dito menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima berkas dari PSSI. Kemungkinan berkas tersebut baru akan diproses pada minggu depan. Mengingat ada transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, termasuk juga transisi personel DPR. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, jadi ini mungkin akan diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru. Jadi kita lihat menteri barunya juga, kata Menpora Dito. Proses naturalisasi Kevin diharapkan bisa segera rampung. Jika selesai cepat, bukan tidak mungkin dia sudah bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan November mendatang, di mana skuad Garuda akan melakoni laga kandang kontra Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Timnas Indonesia sepertinya masih memerlukan sosok striker, dan Ole Romeni adalah sosok yang paling tepat untuk itu. Ole Romeni sepertinya akan segera merapat ke timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan sosok pemain bagus lainnya seperti Mace Hilgers dan Kevin Dix yang juga sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan timnas Cina dalam laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Padahal Asnawi DKK bermain jauh lebih baik dari timnas Cina. Akan tetapi, timnas Cina bermain lebih efektif sehingga 2 peluang simpel timnas Cina berhasil berbuah gol. Dalam laga tersebut, para pemain asuhan Shin Tae-yong seperti kebingungan dalam membongkar pertahanan timnas Cina. Alih-alih bermain kombinasi, timnas Indonesia malah sering melakukan long ball yang bisa dengan mudah diantisipasi oleh para pemain Cina. Hal tersebut membuat banyak fans timnas Indonesia yang meminta PSSI untuk kembali menambah pemain keturunan, khususnya pemain yang berposisi sebagai striker. Dan nama Ole Romeni kembali muncul di permukaan. Ole Romeni memang adalah sosok striker yang sudah lama diincar oleh Shin Tae-yong. Akan tetapi dia masih belum mau bergabung dan JIZSDKK karena masih menyimpan asa untuk main di timnas Belanda.
Akan tetapi setelah Kevin Dix dan Mace Hilgers bergabung ke timnas Indonesia, Ole Romeni mulai melirik Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh agen Ole Romeni, Joost Ebergen. Dia mengatakan bahwa Ole sudah mempertimbangkan menerima pinangan PSSI untuk bermain di timnas Indonesia. Saat ini Ole Romeni sedang mempertimbangkan untuk bergabung bersama timnas Indonesia, tutur Joost Ebergen. Jika Ole Romeni bergabung, ini akan menjadi sebuah darah segar bagi lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, kualitas Ole Romeni lebih bagus dibandingkan dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang menjadi andalan timnas Indonesia. Sehingga timnas Indonesia akan bisa menang saat menjamu timnas Cina dan Bahrain di GBK. Manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan Jay Idzes tidak akan absen dan bisa bermain saat Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta, 15 November mendatang. Pertandingan Indonesia versus Jepang yang merupakan pekan kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Semula Jay Idzes dianggap harus absen pada laga Indonesia melawan Jepang. Hal itu berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mengharuskan pemain absen satu laga jika terkena akumulasi kartu kuning. Idzes mendapat kartu kuning dalam laga melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Sebelumnya, pemain Venezia FC ini mendapat kartu kuning saat melawan Vietnam pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, 26 Maret 2024. Namun, Sumarji menyebut ada pemutihan kartu kuning antara babak kedua dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya, Jay Idzes baru mendapat kartu kuning saat ini. Jay Idzes tidak akumulasi kartu dikarenakan itu masih masuk round 2, sedangkan untuk round 3 pemutihan semua, yang dihitung hanya round 3, kata Sumarji. Dengan kata lain, timnas Indonesia hanya kehilangan Ivar Jenner yang menjamu Jepang. Jenner mendapat kartu kuning saat melawan Bahrain dan Cina dalam 2 laga berturut-turut. Sumarji pun sudah bisa mendampingi timnas Indonesia saat melawan Jepang. Sebelumnya Sumarji absen ketika melawan Cina karena di kartu merah wasit dalam laga melawan Bahrain. Timnas Indonesia kini terus memperkuat skuadnya dalam upaya besar mewujudkan impian pecinta sepak bola tanah air, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas melalui proses naturalisasi. Setelah sukses dengan naturalisasi Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reinders, kabar terbaru menyebutkan bahwa gelandang bertahan Royal Antwerp, Jairo Riedewald, menjadi nama berikutnya yang siap memperkuat skuad Garuda. Riedewald, yang saat ini bermain di Liga Pro Belgia bersama Royal Antwerp, dilaporkan akan segera menjalani proses naturalisasi. Kabar ini mencuat setelah Yusa Nugraha mengungkapkan informasi tersebut di kanal YouTube-nya. Menurut Yusa, informasi ini diperoleh dari Denny van Laar, seorang podcaster asal Belanda yang menyebutkan bahwa Jairo Riedewald berpotensi besar bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI memang telah melakukan pendekatan terhadap ex-pemain Crystal Palace ini sejak awal 2024. Namun, proses tersebut sempat tertunda karena cedera yang dialami Riedewald. Meski begitu, para penggemar timnas Indonesia berharap pemain berusia 27 tahun ini bisa segera menyelesaikan proses naturalisasi dan bergabung dalam skuad yang saat ini diasuh oleh Shin Tae-yong. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan lancar, ini akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi timnas Indonesia, terutama di sektor lini tengah. Saat ini, timnas Indonesia dinilai masih kekurangan pemain yang berperan sebagai gelandang bertahan dan box-to-box midfielder. Gara-gara Kevin Dix datang ke tanah air untuk menegaskan ketertarikannya membela timnas Indonesia, ada satu pemain diaspora lainnya yang jadi ikut jatuh hati. Ya, dia adalah Ole Romeni, striker keturunan yang namanya selalu dikaitkan dengan skuad Garuda dari beberapa bulan lalu. Kini,
Nama Romeni semakin menguat dengan kedatangan Dix ke tanah air. Dari agennya Joost Ebergen, dia mengatakan bahwa penyerang FC Utrecht ini sedang mempertimbangkan untuk menerima kans naturalisasi. Sampai saat ini PSSI tak henti-hentinya menawarkan jendela diskusi kepada Ole Romeni dan agennya Joost Ebergen untuk membahas duduk perkara soal naturalisasi. Untungnya, dari diskusi yang selalu dilakukan ini, kedua belah pihak bisa sedikit mendapatkan jawaban yang pasti. Itu benar, Ole Romeni sekarang sedang mempertimbangkan terkait soal naturalisasi, ujar agen Ole Romeni. Jikalau sudah mempertimbangkan, maka kemungkinan pemain FC Utrecht ini akan datang ke tanah air, sama seperti teman seangkatannya yang sudah berseragam timnas Indonesia.